Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kita masuk pada tugas fisika kesehatan tentang gaya pada tubuh manusia. Yang pertama, pengertian dalam ilmu fisika. Gaya adalah besaran fisika berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu benda. Gaya termasuk besaran faktor karena selain memiliki nilai juga bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh. Perbedaannya adalah kalau gaya pada tubuh dapat kita ketahui dalam kurung gaya berat tubuh, sedangkan gaya dalam tubuh seringkali tanpa disadari, gaya otot jantung, gaya otot paru-paru. 1. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tubuh dan keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai sistem pengumpul. Ada 3 macam sistem pengumpul yang bekerja dalam tubuh manusia, yaitu A. Kelas pertama sistem pengumpil, B. Kelas kedua sistem pengumpil, C. Kelas ketiga sistem pengumpil. A. Kelas pertama sistem pengumpil. Tumpuan terletak di antara berat dan otot, contoh kepala dan leher. Keterangan 0. Titik tumpuk. W. Gaya berat. M. Gaya otot. B. Kelas kedua sistem pengumpil, gaya berat di antara titik tumpuk dan gaya otot, contoh tumit menjinjit. Keterangan O. Titik tumpuan. W. Gaya otot. M. Gaya otot. C. Kelas 3 sistem pengumpil, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contoh otot lengan. Keterangan O. Titik tumpuan. W. Gaya berat. M. Gaya otot. 2. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Ketimbang merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau integraksi sistem sensorik dan muskuloskeletal diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. 3. Gaya vertikal dan kegunaan klinik. Apabila seseorang berdiri di atas suatu benda, maka orang tersebut memberikan gaya di atas benda tersebut, sedangkan benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan orang itu. Merupakan ketiga aksi reaksi. Dalam gaya vertikal ini dapat kegunaan klinik diantara untuk reaksi leher horizontal dan kegunaan klinik. Ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, maka total gaya yang diperoleh sebesar S sama dengan F1 tambah F2. B. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda dengan arah yang berlawanan, maka total gaya adalah sebesar selisih gaya 1 dan gaya 2. S sama dengan F1 dan
tambah F2. Contoh penggunaan klinik pada gaya horizontal yaitu 1. Traksi leher, 2. Traksi tulang pada traksi tulang. Ini berat besar sebesar 17 kali berat badan. 3. Transaksi kulit. 5. Gaya yang membentuk sudut, gaya tarikan membentuk sudut dan garis horizontal atau garis vertikal. F sama dengan gaya tarik. F1 dan F2 adalah hasil sebuah objek ditarik dengan dua gaya tarikan. Demikian dapat digambarkan sebagai berikut. S. Gaya penjumlahan yang merupakan faktor F1 dan F2. Contoh penggunaan klinik pada gaya yang membentuk sudut transaksi kepala traksi kaki. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.